Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai isi makalah kami yang berjudul Taylor. Kami dari kelompok 4 dari studi praktikum mini bank syariah yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Irwan Syah, yang kedua Sari Ramadhani, yang ketiga Jerry Irawan, yang keempat Rizky Dewi Nanda, yang kelima yaitu saya sendiri, Wiwin Ulandari Utabi. Baiklah, langsung saja makalah yang berjudul Taylor ini akan dijelaskan oleh Irwan Syah dan Jerry Irawan dan Sari Ramadhani serta Rizky Dewi Nanda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Taylor untuk memenuhi dari mata kuliah praktikum mini bank syariah, yang dalam hal ini selaku dosen pembimbing yaitu Buya Abdul Isma. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwasanya pengertian dari teller. Teller merupakan petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya itu lebih banyak berhubungan dengan nasabah atau calon nasabah ataupun masyarakat umum, sehingga bank harus benar-benar menyeleksi bagi mereka yang ingin dijadikan petugas teller ini, sehingga kriteria itu harus sangat detail dan sangat krusial, sangat penting di sini kepada petugas teller nantinya. Sikap dan sifat serta keramah tamahan dari teller itu sangat penting. Itu pengertian dari teller bank. Selanjutnya yaitu fungsi teller bank. Sesuai dengan pengertian teller, bahwa fungsi seorang teller yaitu memberikan pelayanan perbankan bagi nasabah dan atau calon nasabah di sebuah bank. Fungsi teller menjadi sangat krusial tadi, langsung berhadapan dengan nasabah. Hal ini tentu harus ditunjang dengan penampilan yang rapi, penampilan yang baik, wajah yang ramah di semua teller bank. Kemudian selanjutnya adalah tugas teller bank. Seorang teller bank harus datang tepat waktu sesuai jam masuk. Harus memastikan semua perlengkapan berfungsi baik. Alat penghitung uang, alat pengecek uang, ballpoint dan sebagainya. Kemudian bila ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting, yaitu ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dengan mengucapkan juga terima kasih bila sudah selesai, selalu memberi senyum di awal dan akhir pertemuan. Kemudian harus menjaga penampilan berbusana sesuai dengan standar bank. Meja kerja, baju rapi, rambut rapi, mengenakan ID card dan lain sebagainya. Kemudian bila ada nasabah ingin setor, tarik uang, maka teller wajib untuk menghitung uang, mengkonfirmasikan jumlah uang kepada nasabah, melakukan sebuah perhitungan uang di depan nasabah. Selanjutnya untuk melakukan pembayaran tunai atau tunai kepada nasabah yang transaksi dan melakukan update data transaksi di sebuah sistem komputer bank. Sesudah selesai proses setor tarik tunai, teller wajib memberikan slip kwitansi kepada nasabah. Kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sebuah sistem dengan kas di terminalnya.
Baik, kawan-kawan, selanjutnya adalah syarat menjadi teller bank. Bagi kawan-kawan yang ingin menjadi teller bank, maka ini syaratnya yang penting, yaitu yang pertama harus ramah dan sopan. Saya ulangi, harus ramah dan sopan. Kemudian yang kedua adalah sabar dan teliti. Sabar ialah sabar ketika dalam suatu tekanan pekerjaan yang di luar emosinya. Kerana harus kita ketahui bahawa mood dalam bekerja dapat berubah drastis bila ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kemudian yang ketiga adalah good looking atau menarik, dilihat menarik. Kemudian komunikasi yang baik, dan itulah tadi dia syarat dari menjadi teller bank. Ada 4. Selanjutnya adalah tujuan penerapan sistem teller, yaitu tujuan penerapan sistem teller adalah untuk meningkatkan mutu kepada nasabah secara langsung, cepat dan aman. Untuk mencapai pelayanan itu diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah profesional, tanggungjawab, semangat kerja yang tinggi. Kemudian ada juga ini jenis teller, yaitu ada yang pertama jenis teller itu corporate teller, yaitu adalah teller yang hanya melaksanakan pembayaran kepada dan menerima setoran dari nasabah perusahaan. Kemudian ada juga dia disebut dengan individual account teller, yaitu teller yang hanya melaksanakan pembayaran kepada nasabah dan menerima setoran dari nasabah perorangan. Kemudian ada non-cash teller yang hanya melaksanakan penerimaan setoran non-tunai. Kemudian ada forex exchange teller, yaitu yang hanya melaksanakan pembayaran dan menerima setoran tunai valuta asing. Dan juga ada dia local currency teller. Kemudian ada juga express teller. Kemudian ada mixed transaction teller. Kemudian special teller. Itu dia. Nanti kawan-kawan bisa dilihat di materi yang kami telah berikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan teller. Yang pertama menerima setoran uang. Yang kedua menerbitkan atau mengesahkan tanda terima setoran tunai. Kemudian menerima bank notes dalam mata uang asing untuk segala jenis transaksi. Selanjutnya membayar tunai dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi. Dan yang terakhir adalah menyerahkan bank notes dalam mata uang asing untuk segala jenis transaksi. Kawan-kawan sekalian, ada yang terakhir yaitu jenis jabatan teller. Ada dia head teller, assistant head teller, kemudian ada teller killing, ada teller khusus, ada teller tabungan. Ada itu jenis atau jabatan teller. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terakhir, sebagai penutup, sebagaimana yang kami awali tadi, bahwasanya posisi teller ini di dalam suatu bank sangatlah menentukan bagaimana seorang teller itu dilihat menarik. Kemudian dengan ketertarikan itulah para nasabah lebih betah ataupun ingin di dalam bertransaksi atau memberikan transaksinya di bank tersebut. Harus menarik, harus terlihat senyum wajah, kemudian penampilan juga harus rapi, bila perlu wangi, sehingga sangat menentukan bagi para nasabah ataupun masyarakat umum. Baik, kesimpulan dari makalah yang dijelaskan oleh teman saya mengenai teller, yaitu teller merupakan petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya
yang berhubungan langsung dengan nasabah dan masyarakat umum. Bank harus menyeleksi petugas yang akan ditunjuk sebagai teller karena cara kerja, sikap, sifat, serta cara pelayanannya kepada nasabah dan masyarakat umum secara tidak langsung akan mencerminkan keadaan dan reputasi bank. Sikap dan sifat serta pelayanan teller dimaksud harus diawasi secara rutin oleh manajemen, terutama head teller atau cash officer. Tugas teller secara umum yakni untuk menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan sebuah transaksi perbankan, termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai ataupun non-tunai. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.